Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak serta kesempatan sehingga saya sendiri bisa menjalani tugas yang telah diperintahkan oleh dosen pengampuh kami. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan pengertian mengenai ontologi, yang dimana definisi ini saya rangkum dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Baik, di poin pertama, pengertian ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak, dan yang kedua adalah kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang memiliki bau yang harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Baik, di poin berikutnya yaitu aliran-aliran dalam ontologi. Terbagi atas 5, yaitu monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Pengertian monisme. Monisme, aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada salah satunya adalah baik, yang asa itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof seperti Thales dan lain sebagainya termasuk dalam kelompok monisme, selain juga Plato dan Aristoteles. Sementara filosof modern seperti Kant dan Hegel adalah penerus kelompok monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno. Pertama kali diperkenalkan oleh filosof Yunani bernama Thales atas penuangannya terhadap air yang terdapat di mana-mana, dan sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita bukanlah mengenai kesimpulannya tersebut, melainkan pendiriannya bahwa mungkin segala sesuatu berasal dari satu substansi saja. Pengertian dualisme. Dualisme
Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi jasad dan jasmani spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Penghubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini adalah diri manusia. Descartes adalah contoh filosof dualis dengan istilah dunia kesadaran rohani dan dunia ruang kebendaan. Aristoteles menamakan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma, bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap panca indera kita, sedangkan kenyataan batin hanya dapat segera diakui adanya dengan akal dan perasaan hidup. Di poin berikutnya, pengertian materialisme. Materialisme, aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme, bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Materialisme terkadang disamakan orang dengan naturalisme, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Tuhan yang di luar alam tidak ada, sedangkan yang dimaksud alam natural di sana ialah segala-galanya meliputi benda dan roh. Sebaliknya, materialisme menganggap bahwa roh adalah kejadian dari benda, jadi tidak sama nilainya dengan benda. Di poin berikutnya, pengertian idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh sukma yang sama sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran ini, materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangannya, atau penjelmaan saja. Berikutnya, pengertian agnostisisme. Agnostitisme pada intinya adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi maupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal transenden. Contoh paham ini ialah para filosof eksistensialisme seperti Jean Paul yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat ada being manusia, tetapi yang ada adalah keberadaannya. Di poin berikutnya, istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi ialah yang ada atau being, kedua kenyataan atau realitas, ketiga eksistensi, keempat esensi, kelima substansi, keenam perubahan, ketujuh tunggal, dan yang ke-8 adalah jamak. Di poin berikutnya, kesimpulan.
Kesimpulannya ialah bahwa dalam mempelajari suatu nilai kebenaran, manusia dituntut untuk bisa memanfaatkan wahana berpikir yang dimilikinya. Manusia juga harus mampu memposisikan dirinya di posisi kebenaran. Hal yang harus dilakukan manusia ialah menempatkan penalaran sebagai salah satu langkah menemukan titik kebenaran. Pengetahuan inilah yang disebut dengan ilmu, dan ilmu inilah yang membuat manusia bisa berpikir. Untuk itu lebih ditekankan bahwa dengan memenuhi kajian-kajian yang bertentangan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita bisa menjadi insan yang berguna dan bermanfaat. Terakhir, saran. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Diharapkan pembaca dapat dituntut untuk memikirkan secara mendalam mengenai ontologi ini, ya. Hal ini amat penting mengingat filsafat ilmu adalah akar dari sebagai keilmuan yang terus berkembang pesat di zaman sekarang ini. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai ontologi. Semoga mudah difahami dan mudah dicermati. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.